Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Tangkit Serdang, Bapak Ahmad Mahmuri SPDSD. Yang kami hormati Ibu Eniati SPD, calon guru penggerak angkatan 11, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SD Negeri 3 Tangkit Serdang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif untuk Ibu Eniati SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Salawat beriring salam selalu kita sanjung agungkan ke baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini akan ada pembahasan oleh Ibu Eniati mengenai diseminasi modul 1.4. Sebelum ke acara inti, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 3 Tangkit Serdang kepada Bapak Ahmad Mahmuri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun Ya Bun. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Tangkit Serdang, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa hadir melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berkumpul di sini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, bahwasannya kita perlu meningkatkan kualitas pembelajaran kita di sekolah, terutama yang saat ini kita akan bersama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ibu Eniati SPD tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Eniati tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, terutama dalam proses pembelajaran di sekolah. Harapan kita bersama, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Eniati SPD bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kedepannya harapan saya Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan program guru penggerak. Semoga kedepannya dari SD Negeri 3 Tangkit Serdang itu lebih banyak yang mengikuti program guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, materi
Jadi diseminasi positif ini merupakan modul 1.4 itu dari CGP angkatan 11 ya, ini ya, angkatan 11. Nanti kita simak bersama apa di dalamnya. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Itu saja yang kiranya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Mamuri. Berikan acara selanjutnya yaitu doa yang untuk kali ini akan diwakili oleh Bapak Endra SPD. Kepada Bapak Endra dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Tangit Serdang, Bapak Ahmad Mamuri, SPD SD. Yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru, Operator SD Negeri 3 Tangit Serdang, Kecamatan Bukung, Kabupaten Tanggamus, yang pada kesempatan pagi hari ini saya buat disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada yang pertama, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid ya Bapak Ibu, kecuali kemauan dari anak murid tersebut. Kemudian yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal bujukan dan nasihat-nasihat. Jika terlalu dalam, murid itu bisa ketergantungan, tidak bisa mandiri. Capek gak Bapak Ibu kalau setiap hari kita harus nyanjung-nyanjung, harus memberikan bujukan-bujukan, nasihat, membuat anak itu bisa berkembang nggak Bapak Ibu? Susah ya Pak Yasin ya. Jadi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri kalau tidak kita beri bujukan, kita nasihati setiap hari itu. Dan yang ketiga, kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Di sini, kalaupun kita mengeluarkan kritikan, itu kritikan yang membangun ya Bapak Ibu, bukan malah membuat murid itu jadi tidak percaya diri. Contohnya, kalau kritikan yang misalnya itu membangun, jangan terlalu menjudge anak kita, nakal banget nih, ya Allah, seperti itu. Kadang anak itu, apalagi kalau saya ya Bapak Ibu di kelas 1, ketika saya menjudge anak itu, kayaknya langsung anak itu diam, gitu, langsung merenung seperti itu, kayak percaya dirinya langsung kurang seperti itu. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita mempunyai pilihan dan itu tidak bisa, sebenarnya tidak bisa kita paksakan. Tetapi ketika kita menentukan pilihan yang memang itu harus, ya sudah, kita harus memaksakan seperti itu. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, stimulus itu kita memberikan arahan. Yang pertama, kita mencoba
sama dengan kita. Tetapi teorinya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilakunya anak itu berbeda-beda. Dia bisa melakukan perilaku yang seperti ini, tujuannya misalnya anak tersebut kok wirawiri, jelasnya tujuannya mungkin dia ingin diperhatikan dengan kita. Terus bolak-balik bengok-bengok, Bu Eni, seperti itu di kelas itu sebenarnya dia punya tujuan tersendiri. Apakah karena dia memang belum maksud, ataukah memang dia ingin saya tertuju kepada mereka, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi pada teori kontrolnya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Dan yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain di stimulusnya, tetapi pada teori kontrolnya itu kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu? Mungkin bisa ya, sekejap saja nuruti, tapi sisanya lumpuh begitu. Kemudian ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi kemudian di teori kontrolnya itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita memaksa orang tapi dengan bujukan tapi gagal. Tetapi pada teorinya itu sebenarnya kita nggak bisa sendiri, tetapi kita harus berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Tapi pada teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Contohnya Bapak Ibu di sini model berpikir menang kalah. Terkadang guru merasa dirinya paling benar, anak muridnya salah. Itu sebenarnya stimulus respon yang seperti itu tuh tidak bagus ya Bapak Ibu. Yang aslinya itu model berpikir menang-menang, di mana menang-menang itu begini, ketika anak tersebut mempunyai masalah, kita berikan masukan, kita kasih solusi, sehingga mereka percaya diri bahwa dirinya ini tidak gagal. Saya itu nggak kalah, saya itu nggak salah, tetapi saya meskipun punya masalah, saya punya solusinya. Tapi juga harus dibantu dengan Bapak Ibu gurunya ya Bapak Ibu. Jadi dia merasa menang dan kita pun juga ya wes kita sama menang-menang. Jadi tidak menjudge anak itu merasa bersalah. Akhirnya dia berpikir ya aku kalah ini gitu. Jadi yang kita terapkan yaitu model berpikir menang-menang. Nah, di sini yang kedua disiplin positif. Apa sih Bapak Ibu yang terbersit di dalam benaknya Bapak Ibu tentang disiplin positif? Monggo ada yang ingin menyampaikan yang terbersit dari Bapak Ibu apa sih? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin membantu Pak Mardian? Boleh? Monggo. Disiplin positif yang terbersit aja, yang terbersit sedikit terbersit dari Bapak Mardian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya menurut pandangan saya mengenai disiplin positif, kita selaku pendidik mengharapkan siswa kita agar lebih mematuhi peraturan yang ada di dalam sekolah ataupun di dalam kelas tanpa harus ada paksaan daripada pihak manapun. Ya, namun ada kalanya memang kita selaku pendidik sering sekali mengingatkan bahwasanya peraturan-peraturan yang ada di dalam kelas sering terjadi kelalaian terhadap anak yang menyebabkan kita selalu, kalau bahasanya mengoprak-oprak atau memaksakan, bisa jadi itu bisa memaksakan kehendak kita. Namun daripada hal itu, mengenai paksaan itu kan maksudnya adalah demi kebaikan kedisiplinan anak tersebut, di mana akan membentuk karakter kepribadian anak menjadi yang lebih baik. Ya mungkin
dengan kebiasaan yang seperti itu, maka anak akan lebih tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingganya harapan kita semua mengenai penerapan disiplin positif terhadap siswa ini bisa menimbulkan efek yang baik bagi peserta didik ataupun juga lingkungan di sekolah kita. Ya, mungkin itu yang bisa sedikit saya berikan gambaran ataupun pendapat saya mengenai apa itu disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus Bapak Ibu buat Pak Mardian. Terima kasih banyak Pak Mardian, tepat sekali. Monggo silakan Pak. Nah, di sini biasanya itu sekali juga tadi yang dibicarakan dengan Pak Mardian. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan yang terakhir, disiplin diri dapat, oh aku kalau melakukan ini aku dapat pujian loh dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Itu yang memang nyata terjadi di lingkungan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi membudayakan disiplin positif ini, kita menyadarkan diri kepada anak, kemudian anak itu mempunyai kesadaran diri untuk menjalankan tanggung jawabnya. Nah, di sini ada namanya nilai-nilai kebajikan. Yang seperti apa sih Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu ada yang rasa hormat, senang, tenggang rasa, tolong menolong, seperti itu. Next, Pak. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita, di mana nilai-nilai kebajikan ini yang perlu kita kembangkan: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang harus kita sekarang ini tanamkan kepada peserta didik kita. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita yang paling ringan sekali yang kita terapkan di sekolah atau di kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu yang kita jumpai ya Bapak Ibu. Untuk yang lainnya, misalnya hari Jumat ada Jumat religi, kita mengadakan sholat duha atau apa, itu sudah bonus plusnya. Tapi yang kita jumpai di kelas itu ya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan kemudian kita berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu kita bisa, sekarang dunia medsos, media sosial sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Tetapi kita tidak bisa langsung menerima langsung apa yang ada di media sosial. Itu harus pinter-pinter memilah-milah yang berita hoax, apa berita itu nyata, dan itu pembelajaran kita bisa ambil dari situ ya Bapak Ibu. Tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan murid kita. Bergotong royong ini sangat-sangat kita terapkan setiap hari. Yang paling penting, yang paling utama kita jumpai, yang pertama piket kelas. Ketika piket kelas itu banyak anaknya, apakah anak tersebut piket sendiri Bapak Ibu? Pastikan yang satunya tentunya ngopek-ngopek, ayo kamu piket, seperti itu. Kita selesaikan bergotong royong sehingga bisa cepat selesai. Kreatif, kita menanamkan kepada peserta didik kita untuk kreatif, tapi tidak hanya kepada peserta didik kita saja, tetapi kita juga di era sekarang yang katanya Gen Z ya Pak Handi ya. Gen Z, kita juga harus mulai berkreatif dengan kita menggunakan media pembelajaran yang sudah tren masa ini. Kemudian kita memberikan ide-ide yang bisa membangun kreativitasnya anak juga.
Jadi anak tersebut sudah pikir sendiri, oh aku kalau pembelajaran ini aku kok seneng ya dengan pelajaran ini, aku cepat nangkap ya gitu. Bernalar kritis, anak tersebut juga bisa ketika kita memberikan soal atau masalah, anak tersebut bisa menganalisis, bisa dia menghasilkan ide juga begitu. Dan yang terakhir itu mandiri kita usahakan, kita sebagai guru juga tidak harus dioyak-oyak atau dioyak-oyak dari bapak kepala sekolah. Kita bisa mandiri sendiri, kita memberikan pelajaran kepada anak-anak juga. Anak-anak juga bisa menanamkan sifat mandiri tersebut di kelas. Yang paling kita sering jumpai belajar mandiri untuk peserta didik kita ketika kita memberikan soal ulangan atau asesmen atau evaluasi. Biasakan anak tersebut mandiri mengerjakan, nggak boleh nuntut sama temennya, berusaha sendiri sebisanya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau kita lanjutkan? Lanjut lagi? Lanjut ya Pak Guru. Dan di sini ada motivasi perilaku manusia. Apa sih yang terbersit atau apa sih motivasinya Bapak Ibu? Motivasinya Bapak Ibu sekarang deh yang saya tanyakan. Ada yang mungkin bisa menjawab motivasi? Bisa? Ada yang lain mungkin Pak Agi? Ya, mungkin saya akan coba. Boleh Pak Agi. Motivasinya Pak Agi sekarang deh untuk sekarang ini. Motivasi perilaku manusia untuk saya pribadi saat ini, karena saya sebagai wali kelas 5, terutama kelas 5B, saya ingin membentuk anak-anak di kelas 5B itu berakhlak. Cepat, selamat datang untuk Bapak Pengawas. Ya, saya lanjutkan ya Beni. Motivasi saya sebagai wali kelas 5, terutama di kelas 5B, tentunya saya ingin membuat anak-anak didik saya di kelas 5B itu berperilaku yang baik dalam sopan santunnya, berakhlak, berbudi pekerti. Mungkin seperti itu motivasi yang ingin saya lakukan, Bu. Terima kasih banyak Pak. Berarti kita beri aplaus Bapak Ibu. Masya Allah. Motivasi. Jadi terbersit dari Pak Hami, motivasinya Pak Hami sekarang ini menciptakan anak didiknya itu yang berkarakter mulia, sopan santun, Pak Hami ya. Intinya seperti itu. Coba kita lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri atau diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu berasal dari diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya. Tanpa kadang kita sadar, kadang tidak sadar seperti itu dalam melakukan suatu tindakan. Nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi yang berasal dari eksternal. Jadi ketika kita itu tidak nyaman atau hukuman, misalnya contohnya kepada peserta didik kita, wah saya harus berangkat yang awal, nanti kalau terlambat dihukum. Dia berpikirnya seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Jadi anak berpikirnya itu, nanti saya kalau melakukan ini saya dapat imbalan dari Bu Eni. Saya nyapu, pasti mau diomong Bu Eni, rajin banget nak, mau dikei permen. Nah, imbalan, mengharapkan imbalan seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah motivasi internal dari dalam diri kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada kata-kata yang mohon maaf Pak Dayat, saya baru dengar ketika saya mengikuti pendidikan program guru penggerak ini. Jadi Masya Allah luar biasanya saya mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk saya. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Jadi terkadang anak itu menerka-nerka
sendiri, nanti kalau saya telat dihukum apa ya? Nanti kalau saya tidak mengerjakan PR, nanti saya dapat apa ya dari Bu Eni? Seperti itu. Dan konsekuensi itu terencana, kita sepakati sesuai peraturan. Kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman tapinya. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi itu biasanya kita sudah sepakati dulu. Contohnya kalau kita membuat kesepakatan kelas, misalnya nanti kalau yang datangnya terlambat tinggal dulu 5 menit atau 15 menit setelah pembelajaran selesai untuk mengerjakan tadi yang belum selesai. Seperti itu. Tapi kan anak masih merasa tidak nyaman ya Bapak Ibu ketika dikasih konsekuensi seperti itu. Waduh, kok aku kudu ini gitu. Jadi itu merasa siswanya tidak nyaman, muridnya tidak nyaman. Dan restitusi nanti akan dibahas di belakang. Yang mana sih yang hukuman juga konsekuensi, nanti kata-katanya seperti itu nanti ada kita bahas di belakang. Dan restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang namanya restitusi itu Bapak Ibu, kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki diri. Kalau kita mempunyai masalah, kita bisa mencari solusinya. Nah, seperti itu. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi sudah motivasi sudah, kemudian disiplin sudah, sekarang kebutuhan. Sebenarnya Bapak Ibu yang saya tanyakan, Bapak Ibu sekarang butuhnya apa? Ada yang ingin menjawab? Kebutuhan Bapak Ibu, monggo. Ada yang ingin bantu menjawab saya? Kebutuhannya, Pak Indra? Kebutuhannya untuk hari ini deh. Hah? Iya Pak Indra, terima kasih. Kata Pak Indra tadi kebutuhannya uang. Oke, coba kita lanjutkan Pak. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa sih yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang saya pelajari dalam modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Butuh nggak Bapak Ibu? Butuh ya. Yang di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, sepertinya contohnya yang sekarang. Ketika kita di sini, Yonekla ada air minum, gitu ya Bapak Ibu. Ada makanan, kita mau ke sini juga. Oh ya, ini hari Rabu, seragamnya pakai ini, butuh pakaiannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian tempat tinggal. Apakah kita butuh tempat tinggal? Sangat ya Bapak Ibu. Di rumah itu tempat tinggal kita sangat membutuhkan biar nggak kepanasan, nggak kehujanan. Dan di sekolah ini adalah tempat tinggal kedua bagi kita ya Bapak Ibu, di mana kita mencari nafkah di sini. Keamanan dan kesehatan itu sangat kita butuhkan. Kita juga butuh aman ya Bapak Ibu, tidak hanya di rumah tetapi di sekolah juga kita butuh aman dan juga butuh kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang seperti apa sih? Jadi rasa diterima, diperdulikan, bisa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini yang biasanya sangat-sangat dibutuhkan kepada peserta didik kita. Jadi mereka itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang kita terapkan di sekolah di sini ada yang namanya diperdulikan. Nah, itu tadi yang saya contohkan tadi itu Bapak Ibu. Kadang anak yang lari sana, lari sini, sebenarnya itu tujuannya karena dia ingin diperdulikan, itu bisa jadi ya Bapak Ibu. Terus ada yang manggil-manggil terus, pinginnya manggil-manggil terus seperti itu. Bu Eni ini, Bu Eni itu, sebenarnya juga mereka ingin diperdulikan. Kemudian kerjasama dan ingin menjadi bagian dalam kelompok. Ini Bapak Ibu yang sekarang ini wajib kita terapkan. Kadang anak-anak itu ada yang diterima di dalam kelompoknya ketika kita itu bekerja kelompok. Ada yang biasanya anak itu
Ibu. Kita tanamkan kepada peserta didik kita, siapapun itu tidak boleh dibeda-bedakan. Kita ayo rangkul bersama, bisa diterima di dalam kelompok. Kemudian penguasaan, di mana penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpi, berprestasi, diakui dan didengar. Penguasaan dan kebebasan ini mandiri, bisa memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik kita, tetapi mereka harus mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan yang terakhir kesenangan itu bermain, bisa humor, antusiasme, tertawa, nah seperti ini. Lanjut next. Ice breathing dulu. Yang apa lagi? Kita hiburan. Kita butuh hiburan ya Bapak Ibu supaya terus ngantuk-ngantuk. Pak Sudi ya. Yuk bisa silakan Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri sejenak. Kita lakukan senam makan terlebih dahulu. Di sini saya punya. Yuk pagi. Kita bisa ikuti. Yang bisa kita ikuti. Ayo jangan malu-malu dong. Ayo. Mungkin kurang gede. Kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah.
guru sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, yang pertama di sini ada guru sebagai penghukum. Ini terkadang yang memang tanpa disadari, kadang masih ada yang seperti ini, tapi semoga kita tidak lagi menerapkan yang seperti ini ya Bapak Ibu. Guru sebagai penghukum. Jadi kita itu memberikan hukuman kepada anak. Di sini ada contohnya. Contoh penerapan yang 5 posisi kontrol itu contohnya kasusnya. Murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara yang berbeda. Ini saya berikan contoh kasus seperti ini. Nah, yang pertama itu guru sebagai penghukum. Gurunya pasti ngomong ini, contohnya ini Bapak Ibu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini yang seperti ini contoh guru sebagai penghukum. Dan kemudian guru merasa pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu loh selalu saja mengecewakan ibu. Kadang itu pernah tidak kita lakukan Bapak Ibu? Sering. Iya. Tapi jujur Pak, saya juga seperti itu. Ayo Luna, kamu ini kok nggak mau nulis? Kenapa Luna? Jangan nanti buku marah kalau kamu tidak nulis. Itu sering ya Bu. Tapi kalau model penghukum kayaknya kita tidak ada deh yang model seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian di sini guru sebagai teman. Ayo dong ikutin aku ke aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali ini saja. Gitu contohnya. Ini kayak kalau teman ini Pak Sudi Pak Arif deh. Kalau pas ngelatih itu Masya Allah kayak jadi teman banget. Ayo loh tolong Bapak sih cepetan nih Bapak entek suaranya. Seperti itu biasanya yang saya lihat. Itu sangat bagus juga sih sebagai teman ya Pak Sudi. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya tidak? Besok beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Nah ini pemantau. Tapi bagus juga sih tadi untuk teman itu bisa kita terapkan juga ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir juga ini ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu pada posisi manajer. Nah, posisi kontrol ini di antara kelima posisi ini sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebagai manajer guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan muridnya bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi dari 5 posisi kontrol itu yang paling bagus kita terapkan yaitu posisi manajer. Jadi kita sebagai manajer itu mengontrol peserta didik kita, memberikan arahan, membantu mencari solusi ketika menghadapi permasalahan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang selanjutnya keyakinan kelas. Ada yang ingin menyampaikan keyakinan kelas itu yang seperti apa sih Bapak Ibu? Ada? Monggo. Hah? Keyakinan kelas? Ya, boleh dilanjut Pak Anggi. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu biasanya untuk kurikulum Merdeka sekarang ini kita terapkan ya Pak Dayat ya. Bahkan setiap pagi juga selalu kita ayo anak-anak keyakinan kelas kita itu apa sih? Nah seperti itu mulai sekarang yang menggunakan kurikulum Merdeka kita bisa melakukan setiap sebelum pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tentukan dulu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di mana di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah jadi
kita membuat dulu kesepakatan dengan murid kita, nggak kita sendiri yang buat ujuk-ujuk ditempel. Jadi kita usahakan kita mengadakan kesepakatan dengan murid dulu. Apa sih yang mau kita sepakati, keyakinan kelas kita ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dibuat dengan menggunakan kalimat positif dan mudah dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, itu gunakanlah kata-kata yang mudah diingat dengan anak. Kemudian menggunakan kalimat positif yang tidak ada kata-katanya tidak atau jangan atau tidak boleh. Begitu ya Pak Gayat ya. Jadi misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kalau bisa kita gunakan kalimat positif. Langsung saja buanglah sampah di tempat sampah atau kotak sampah. Seperti itu. Terus misalnya jangan datang terlambat atau jangan masuk kelas lebih dari jam masuk. Jangan ada kata-kata jangan atau tidak boleh. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan ketika saya melakukan keyakinan kelas Pak Dayat. Karena berhubung saya kelas 1, jadi anak-anak itu kan belum bisa menulis sendiri di post-it. Tetapi kemarin itu saya berikan post-it itu, saya sudah tempelin simbol gambar supaya anak tersebut bisa memilih. Karena kemarin itu saya lakukan secara berkelompok Pak Dayat. Gitu, saya lakukan berkelompok. Mereka suruh, sebelumnya saya jelaskan dulu gambar-gambar ini mewakili apa saja sih, begitu. Jadi di sini saya membagikan post-it kepada anak-anak. Kemudian anak-anak itu saya buat menjadi 5 kelompok. Dalam satu kelompok itu saya berikan 10 gambar kemarin Pak Dayat. Jadi ada anak yang sudah saya beritahu, nah pilih 2 gambar ya. Terus ada yang bilang, aku 1 aja lah Bu Emi, yang paling bagus yang ini. Ya tidak apa-apa, saya juga tidak menyalahkan begitu Pak. Jadi ada yang juga, ya udah kalau kamu 1, aku 3 gitu. Jadi mereka menempelkan di papan tulis, kelompok 1 itu saya milih ini, kelompok 2 dan selanjutnya. Nah setelah itu, next Pak. Ini hasilnya dari keyakinan kelas yang dipilih sama anak-anak dan timbullah ini hasilnya. Jadi di sini ada saya pasangkan simbol Pak Dayat kepada anak-anak didik saya karena memang mereka juga kalau disuruh ngapalin ini agak susah. Yang mereka tahu pokoknya saya berikan kalimat intinya saja kemarin Pak Dayat. Jadi datang tepat waktu, ngerjakan PR itu di rumah, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berpakaian rapi sesuai dengan jadwalnya, kemudian saling menghormati, menyayangi. Ada anak bergandengan, pokoknya itu kita sayang teman ya nak, menghormati teman dan begitu. Di sini saya sepakati ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama, hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah belajar, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Kemudian yang terakhir, mengerjakan PR di rumah. Itu yang kami sepakati di kelas 1A kemarin Pak. Itu karena kalau mungkin Bapak Ibu kan sudah di kelas yang tinggi, minimal itu kalau kelas 2 itu sudah bisa menulis Pak Dayat. Alhamdulillah mereka sudah bisa menulis. Mungkin bisa diterapkan, kamu maunya apa? Misalnya mereka bisa menempelkan di post-it yang seperti ini, kelas bersih, misalnya apa, terserah, nanti bisa kita tambahkan kata-katanya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Inilah ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak, di pendidikan program guru penggerak itu. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan di kelasnya Bapak Ibu. Oke? Bukan saya berdiri di sini saya lebih pintar, bukan ya Bapak Ibu, tetapi alhamdulillah saya menemukan atau mendapatkan pelajaran tersebut lebih dahulu begitu. Dan yang selanjutnya segitiga restitusi. Bisa lanjut Pak? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan juga bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan juga dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini Bapak Ibu, jadi restitusi ini kita memberikan solusi kepada anak. Di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di mana menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita itu menstabilkan identitas, kita memberikan penguatan kepada peserta didik kita. Kita loh pernah melakukan kesalahan, setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu, tapi tidak menjadi anak tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nanti mohon izin Pak Dayat, di sini saya tempelkan video ketika saya melakukan kegiatan segitiga restitusi. Monggo ditampilkan Pak Anggi. Ini ada kasus. Ada suaranya Pak Anggi. Lingkari huruf A, I, U, E, O. Sekarang kita soal lingkari nomor yang paling atas dan nomor 1. Huruf apa ini? Y, O, E, A. Sekarang ibu tanya, apakah huruf B itu dilingkari? Iya. Apakah huruf O dilingkari? Iya. Huruf L dilingkari tidak? Iya. Iya. Huruf A-nya dilingkari? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Mbak Asya terlambat? Ke TK dulu ya? Ibunya adik-adik ke sekolah TK dulu? Oh ya sudah, tidak apa-apa. Ya lepas dulu sepatunya. Sudah, berdiri rumahnya. Ya, kita lanjutkan ya. Stop. Stop dulu. Nah, ini ada kasus yang pertama, yaitu ketika anak didik saya itu datang terlambat Pak Dayat. Ini kasus yang pertama. Tetapi saya nanti memberikan solusi atau memberikan keyakinan kepada anak didik saya, dan ini ada videonya Pak. Silakan. Ibu mau tanya, kenapa tadi Mbak Asria datangnya terlambat? Oh, nganterin adik ke sekolah TK dulu. Nah, ini Mbak Asria ya, setiap orang itu memang pernah melakukan kesalahan. Contohnya kayak Mbak Asria tadi, datangnya terlambat. Tapi kita kan sudah tahu ya keyakinan kelas kita. Kalau kita tidak boleh iya terlambat masuk kelas. Nah jadi mulai besok jangan terlambat lagi ya. Mbak Asia gini, supaya Mbak Asia tidak terlambat besok, Mbak Asia tidak usah ikut ibu nganter adik ke sekolah kita, berangkat bareng sama temennya aja ya. Jadi biar nggak terlambat lagi. Bisa besok jangan diulangi lagi ya.
Alhamdulillah Pak, itu tanpa teks ya Bapak ya. Karena kelas 1 percuma, saya kasih tulisan juga dia belum bisa baca lancar. Jadi kemarin ada tugas di demonstrasi kontekstual itu Pak Dayat. Jadi saya memang berbicara dengan PP saya dan juga fasil saya. Pokoknya itu apa adanya seperti itu, dan memang tidak mengada-ada. Jadi ya sudah, tidak apa-apa, malah bagus ya, alhamdulillah. Pokoknya meskipun ya videonya seperti itu, tapi dalam video ini bisa saya tanamkan kepada diri saya sendiri khususnya, bahwa ketika kita menemukan masalah, kita bisa memberikan solusi kepada anak didik kita. Jadi mereka tidak selalu merasa bersalah bahwa oh iya, aku ini sudah melanggar keyakinan kelas, jadi aku ini salah. Nah, ketika saya melakukan segitiga restitusi ini, Masya Allah luar biasa, ternyata oh seperti ini. Jadi ini untuk kali pertamanya saya Pak Dayat. Biasanya ya saya tanyakan itu, ya sudah sama anaknya, kenapa? Oh ya sudah, besok jangan diulang lagi, seperti itu. Tapi dengan saya mendapatkan ilmu dari pendidikan guru penggerak ini, saya coba tanamkan, saya berikan solusi, saya berikan keyakinan kepada anak didik saya. Alhamdulillah saya juga merasa, alhamdulillah saya ilmu yang saya dapatkan bisa saya berikan kepada peserta didik saya dan bermanfaat. Seperti itu Pak Dayat. Lanjut Pak Anggi. Nah, di sini ada pengalaman dan pembelajaran. Ada, bisa next Pak Anggi. Ada pengalaman saya setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pembelajaran pada modul 1.4 ini. Bapak Ibu, pengalaman saya sangat luar biasa, banyak sekali. Meskipun untuk awal-awalnya saya merasa agak terbebani, mungkin karena IT saya juga masih kurang Pak Dayat pada saat itu. Saya dan mengenal namanya Canva, Google Sites, Google Doc dan segala macamnya itu masih baru bagi saya. Jadi memang agak terbebani, merasa terbebani seperti itu. Aduh, ini LMS setiap hari ada tugasnya, harus centang, nanti kalau nggak centang ada batasan dudernya, nanti saya harus menghubungi ini, menghubungi itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Cuman dari mempelajari modul 1 ini, dari modul 1.1 sampai modul 1.4 itu saya mulai menerapkan disiplin positif dari diri saya sendiri Pak Dayat. Dari diri saya sendiri karena meyakini nilai-nilai yang saya percayai untuk menghargai diri saya sendiri, dan kemudian menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan yang baik bagi murid saya. Ini mungkin masih perlahan-lahan saya terapkan. Semoga nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan kepada peserta didiknya. Dan kemudian saya bisa melakukan pengimbasan atau diseminasi seperti ini. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang sudah mendukung saya sampai di titik ini, terutama Bapak Kepala Sekolah yang terkadang suka WA, Mbak ini tugasnya sudah selesai belum? Selalu mengingatkan seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak sekali. Dan saya bisa melakukan ini tanpa bantuan Bapak Ibu dan dukungan yang luar biasa dari Bapak Kepala Sekolah, mungkin tidak akan pernah terjadi. Dan yang terakhir, saya bisa berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam membuat program pembiasaan disiplin positif yang berdampak pada perubahan perilaku murid menjadi lebih baik. Dan yang seperti tadi, dari awal mula saya menanyakan motivasinya, disiplin itu bagaimana dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu memberikan masukan-masukan yang dari awal tadi. Masya Allah, saya bisa berkolaborasi menemukan meskipun Bapak dan Ibu belum mengikuti program guru penggerak ini, alhamdulillah sudah tahu duluan malah Pak Dayat. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi saya merasa sangat-sangat senang dan sangat-sangat merasa pokoknya luar biasa ketika saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu. Saya mohon izin, besok saya mau diseminasi budaya positif. Nggih, Mbak Eni. Ya, Mbak Eni itu sudah luar biasa bagi saya, Bapak, karena saya tidak mungkin bisa menggerakkan hati Bapak Ibu kalau memang hati Bapak Ibu itu kurang berkenan. Tapi alhamdulillah hari ini terima kasih banyak yang tak terhingga sudah berkenan mengikuti diseminasi saya. Dan pembelajaran yang saya dapatkan di sini setelah
itu harus dapat menciptakan dan menerapkan disiplin positif dengan menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan berbagai masalah dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Dan ini pembelajaran yang sangat-sangat luar biasa yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu semua. Sampai di sini mungkin ada unek-unek atau pertanyaan atau mau memberikan tanggapan, saran atau bagaimana dengan materi yang sudah saya sampaikan ini. Monggo silahkan Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Iya, beri aplaus kepada Ibu ini. Alhamdulillah kita bisa menambah wawasan kita tentang disiplin positif. Nah, mudah-mudahan harapan saya kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Itu saja. Terima kasih atas penyampaiannya Bu Eni. Mudah-mudahan dalam mengikuti program CGP-nya bisa berjalan dengan lancar. Kami semua akan terus mendukung Bu Eni supaya bisa lulus, dan mudah-mudahan harapan saya kepada teman-teman sekalian nanti bisa menyusul pada angkatan yang selanjutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Mahmuri, dan saya ingin mendapatkan masukan, saran mungkin dari Bapak Pengawas. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon kasih aplaus buat kalian. Alhamdulillah. Tadi malam ya Bu Eni akan menyampaikan destinasi, dan sebelumnya juga Pak Kepala Sekolah juga menyampaikan. Dan saya bangga hari ini mempunyai seorang guru ya yang luar biasa, calon guru penggerak yang mudah-mudahan jadi nanti menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan dirinya sendiri, kemudian bisa menggerakkan pembelajaran lebih aktif lagi, dan bisa menggerakkan rekan-rekannya supaya mewujudkan budaya positif di sekolah. Tentunya melalui tadi penyampaian disiplin positif, restitusi, ataupun menguasai posisi kita sebagai guru di posisi sebagai manajer kan Bu ya. Ya. Kemudian rasa bangga yang saya sampaikan tadi tidak tanpa alasan Bu ya. Kenapa? Karena selama mengikuti program guru penggerak, terutama angkatan 1, ini banyak sekali materi-materi yang sudah semakin dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Salah satunya saya dulu dengan Bu Dian itu belum ada materi tentang restitusi Bu, di angkatan 1 belum. Kemudian banyak lagi hal lain yang nanti akan Ibu dapatkan, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal, menjadi sebuah semangat baru bagi Ibu, terutama dalam menggapai cita-cita sebagai pemimpin pembelajaran. Karena sejatinya Bapak Ibu, kita semuanya adalah pemimpin, bukan hanya Pak Mahmuri saja sebagai pemimpin. Kita semua adalah pemimpin di wilayahnya masing-masing. Seperti kita mungkin saat ini pemimpin di sekolahan tingkat satuan pendidikan adalah Pak Mahmuri. Di tingkat kelas tentunya adalah Bapak Ibu yang menjadi pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu saya berharap Bu ya, hari ini menjadi inspirasi bagi teman-teman, terutama yang dari dulu didorong-dorong nggak mau daftar ya, Pak Sudiarto, Pak Mardia, kemudian Bapak Kepala Sekolah sendiri. Aku sudah ya Pak di angkatan belum ya. Nah mudah-mudahan nanti ya sama-sama lagi lah ya, 3 serangkai selalu kompak. Dan juga yang lain yang masih muda-muda juga silakan, karena guru penggerak itu mungkin bagi sebagian orang yang ikut guru penggerak karena ingin jadi kepala sekolah gitu ya. Bagi sebagian orang, kemudian ada juga yang ingin jadi pengawas dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting bukan itu Bapak Ibu. Seperti kami dulu dengan Bu Dian, ikut itu murni demi
meningkatkan pengalaman dan pengetahuan. Nah, mudah-mudahan nanti di samping Pak Mahmudi, Pak Mardian, dan Pak Sudi juga melanjutkan ke tingkat S2, juga bisa lah sambil lanjut kalau nanti ada pembukaan yang baru. Kalau angkatan 12 nggak ada, nggak masih Pak? Belum ada ya? Nanti kita lihat lagi ya, kalau ada langsung saja. Karena yang paling penting itu adalah manfaatnya. Kalau masalah sibuk itu resiko menuntut ilmu. Pasti di semua kegiatan pembelajaran pasti ada resikonya. Dan terakhir kita berdoa bersama, mudah-mudahan Bu Eni bisa sukses. Ini sudah PI kedua. PI kedua besok tanggal 28. Kemudian lokakarya itu? Lokakarya kedua nanti tanggal 31. Yes. Ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Beliau bisa sukses, bisa lulus menjadi guru penggerak, dan ilmunya bisa bermanfaat khususnya bagi beliau dan umumnya bagi kita semua, dan wabil khusus lagi bagi murid-murid yang kita cintai. Karena sejatinya program guru penggerak itu adalah yang paling utama sebenarnya adalah kita dilatih untuk kembali meningkatkan rasa cinta kepada murid. Itu yang utama, keberpihakan kepada murid. Kalau yang lain-lain itu adalah saya yakin semua sudah mampu, sudah ada bakat ilmu yang didapat selama ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Lanjutkan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Ahmad Mahmudi dan juga Bapak Ahmad Hidayat. Jadi saya berdoa semoga Bapak Ibu selalu semangat. Semoga nanti di angkatan selanjutnya bisa ikut juga. Kalau kata saya sekarang, nikmati ya Pak Dayat ya. Setiap prosesnya nggak ketan karo aduh kepiye gitu, tapi Masya Allah sekarang sudah mulai bisa sudah bisa merangkai ya Pak. Ini modul ini saya harus menemui ini, diintip dulu harus bagaimana. Sekarang kayaknya sudah punya ilmunya itu. Nah, sebelum saya tutup acara ini, saya mau berpantun minta catatnya ya Bapak Ibu. Jalan-jalan naik pesawat, Cakep. pergi jauh ke Kalimantan, Cakep. semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Cakep. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi positif, budaya positif untuk kegiatan saya pada program Guru Penggerak. Dan sebelum saya akhiri presentasi saya ini, pokoknya kalau kata Guru Penggerak itu, ayo tergerak, mari menggerakkan ya Pak Dayat ya. Jadi semoga Bapak Ibu nanti yang mudah-mudahan bisa menyusul saya untuk mengikuti program Guru Penggerak ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eniati yang telah mempresentasikan di seminasi modul 1.1.4-nya tentang budaya